Selamat pagi seluruh saudara-saudaraku yang baik. Kita berjumpa lagi dengan sama-sama memasuki hari Senin. Mari, selaku orang percaya, kita memberikan hati, suara, pikiran, dan tenaga mewujudkan pujian dan syukur kepada Allah. Firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan diambil dari 1 Raja-Raja 29 ayat 11b sampai 12. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Saudaraku, setiap orang pasti mengalami kelelahan. Lelah setelah melakukan kegiatan fisik, seperti antara lain memasak, menyetir kendaraan, berjalan jauh, olahraga, atau pekerjaan fisik yang lain. Tubuh kita capek, dan nikmatnya rasanya jika kita duduk berbaring untuk istirahat. Kelelahan juga kita alami disebabkan faktor lain, yakni tekanan psikologis. Seseorang yang terkuras pikirannya bisa karena belajar, banyak pikiran yang bercabang-cabang, atau disebabkan ketakutan tak kunjung habis. Itu pun bisa membuat seseorang lelah secara kejiwaan. Seorang nabi tidak terkecuali. Dia bisa mengalami kelelahan, bahkan kelelahan fisik dan psikologi secara bersamaan. Pengalaman demikian dialami nabi bernama Elia. Ia melarikan diri ke padang gurun. Melakukan perjalanan ke padang gurun pasti menguras tenaga. Panas, jauh, dan haus menjadi satu. Pergi ke tempat seperti itu jelas membuat tubuh cepat lelah. Selain itu, dia pergi ke padang gurun bukan buat piknik. Dia pergi menyelamatkan diri. Nyawanya terancam. Dia bersembunyi dari kejaran tentara utusan Izebel, ratu yang mau membunuhnya. Tentu, perjalanan demikian menguras pikirannya dan menggelisahkan hatinya. Pergi wisata meski jauh dan sulit bisa membawa rasa senang di hati. Beda dengan perjalanan Elia. Secara fisik dan psikologis, sang nabi yaitu Elia lelah. Ia frustasi. Sudah mengalahkan 450 nabi Baal. Bukannya Izebel sang ratu memuji tindakannya yang berani dan heroik itu. Ia malah berbalik hendak membunuh Elia. Sampai-sampai Nabi Elia putus asa. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dia berkata seperti ini. Itu ekspresi seorang yang amat lelah dan menyerah pasrah. Ada nada jengkel sekaligus protes
seolah-olah dia menghadapi kesulitan sendirian. Saudaraku, apa yang dilakukan Allah untuk menunjukkan tanda Ia hadir, sekaligus memulihkan kelelahan fisik dan batin nabinya? Allah memberinya makan. Ya, aktivitas sehari-hari. Bukan tindakan mukjizat yang bombastis, tapi tepat. Makan adalah kebutuhan tepat buat yang lelah fisik agar segar kembali. Sekaligus pertanda Tuhan memelihara hidup Nabi Elia. Selain itu, saudaraku, Allah datang dalam angin sepoi-sepoi. Tidak dalam bentuk yang wah. Allah tidak hadir dalam gempa yang dahsyat dan angin kencang luar biasa. Allah tidak hadir dalam api yang muncul setelah gempa. Lalu Allah hadir di mana? Ternyata Allah ada di dalam ketenangan. Angin sepoi-sepoi itu ketenangan dan keheningan. Ya, melalui keheningan itulah Nabi Elia menemukan Tuhan. Di tengah perjumpaan dengan Allah, di tengah hal sederhana dan hening itulah memancar kuasa Allah. Dari sanalah Nabi Elia merasakan terjadinya pemulihan batin dan emosi yang lelah, saudara-saudara. Saudaraku, kita pun pasti mengalami kelelahan, sebagaimana pengalaman Nabi Elia. Cara Allah memulihkan nabinya yang mengalami kelelahan ganda bisa juga dilakukannya atas Anda dan saya. Makanan hal sederhana, rutin. Tapi sebenarnya di balik kehadiran makanan, kita melihat kehadiran Tuhan yang setia memelihara kita. Demikian juga kita memerlukan keheningan. Saat teduh, suasana yang tidak hiruk-pikuk. Dalam keheningan itulah kita menemukan Tuhan yang menyegarkan kembali pikiran, jiwa, dan emosi kita. Jadi saudaraku, Tuhan hadir itu bisa dalam bentuk-bentuk sederhana. Ada Allah di balik hal yang kecil. Hari ini, jika kita memasuki pagi, nikmatilah keheningan itu. Rasakan kehadiran Allah. Kini masa pandemik, orang yang tadinya suka ibadah yang ramai dan meledak-ledak, dan ibadah bagaikan panggung hiburan, kini diubah. Ibadah lebih sederhana dan keheningan. Kembali ke inti ibadah. Kita melihat Allah menemui Elia di saat hening, di dalam peristiwa-peristiwa sederhana. Sepi, tapi di balik kesepian, keheningan, kesederhanaan itulah saudaraku, kuasa dan kehadiran Allah dirasakan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat kami lelah, kiranya Engkau menemui kami, agar kami disegarkan ulang. Dan saat lelah, ajarlah kami untuk menemui Tuhan dalam hal yang sederhana dan dalam keheningan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas, masih bersama Pendeta Supriyatna.